Oke guys, kita akan coba membuat pakan fermentasi. Ini biasanya buat kambing dan domba atau sapi, tapi kita akan bikin pakan fermentasi dalam skala kecil. Kita akan pergunakan untuk marmut dan kelinci nantinya. Selain itu kita akan pakai juga buat entok. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan, pertama yang jelas rumput. Ini rumputnya itu apa aja? Rumput bukan rumput yang bagus, tapi rumput yang tumbuh di belakang rumah. Kebetulan ada kolam yang kosong, dia tumbuh rumput, kita ambil di sana. Plus ada juga daun kaliandra, kemudian ditambah daun paya juga. Kemudian selain rumput, ini bahan utamanya. Selanjutnya yang perlu disiapkan adalah molase atau tetes tebu. Karena di tempat saya ini nggak ada molase, kita pakai gula merah yang dilarutkan. Kemudian selanjutnya dedak atau dalam bahasa Sunda huut tersiapkan juga, tapi ini gak dipakai semua, pakai sedikit aja. Selanjutnya ini yang paling penting untuk fermentasi adalah probiotik, ya, mikroorganisme yang sengaja ditambahkan ke dalam prosesnya. Itu fungsinya untuk mengurai serat-serat kasar dan zat lainnya menjadi zat yang mudah untuk diserap oleh hewan nantinya. Nah, ini bukan iklan, tapi ini adalah probiotik bikinan sendiri, bikinan dewe. Ya, kita mulai pembuatannya. Kita mulai ajasnya, awas. Nah, ini rumputnya yang sudah dicacah atau dihaluskan ya. Kita tabur merata. Kemudian kita taburkan dedak tipis-tipis saja. Diam aja sih, diam. Diam, liatin aja. Cukup. Kemudian kita masukkan bahan cair tadi, tetes tebu sama probiotiknya ke dalam semprotan ya. Nanti kita semprotkan. Ini probiotik yang berbeda, dari jenis yang berbeda, mikroba di dalamnya berbeda. Kita aduk terlebih dahulu supaya tercampur merata antara probiotik, mikroorganisme dengan tetes tebunya dengan larutan gulanya. Kemudian kita semprotkan tipis-tipis saja, jangan sampai terlalu basah. Nah, selanjutnya kita taburkan lagi
rumput di atasnya. Dengan merata ya guys. Nah ini rumputnya itu macam-macam, rumput dari rumput liar, ada juga kangkung, sama seperti tadi. Kita kasih bedak, ambil tipis-tipis. Kemudian kita kasih lagi. Nah, lakukan seperti ini sampai semua rumput habis. Jadi nanti dedak secukupnya, yang rumput sampai tersebar rata ya guys. Oke guys, setelah ini dimasukkan semua bahannya, kemudian kita aduk sampai merata ya, aduk-aduk sampai merata. Jadi di sini sudah masuk rumput, dedak, probiotik, sama molase, tetes tebu, larutan gula. Ini diaduk sampai merata. Jadi ini jangan terlalu basah, jangan sampai terlalu lembab. Setelah semua bahan bercampur rata, selanjutnya kita siapin wadah yang nantinya si wadah ini harus bisa tertutup dengan rapat, gak boleh ada udara yang masuk ya guys. Nah, pada saat memasukkan bahannya ini harus dipadatkan, harus benar-benar padat, gak boleh ada rongga sedikit pun. Kalau perlu sampai diinjak-injak. Harus benar-benar padat ya guys. Nah, karena ini memang saya bikin dengan skala kecil, makanya tempat yang saya gunakan adalah tempat yang kecil. Terus sampai terisi penuh, jangan sampai tengahnya kayak gini ya udah ditutup, gak boleh itu, harus benar-benar terisi penuh, sepenuh-penuhnya dan sampai uncung, sampai padat.
Udah stop dulu. Oke guys, setelah dirasa cukup padat, nggak apa-apa muncul kayak gini, kita siapin tutupnya. Saya pakai plastik aja. Nah, kemudian diikat pakai karet ban. Pokoknya ini harus benar-benar kedap, nggak boleh ada sedikit pun udara masuk, karena reaksi yang terjadi pada saat proses ini adalah reaksi yang namanya reaksi anaerob. Ini reaksi yang tidak membutuhkan oksigen, dan itu relatif pantang kalau sampai ada oksigen yang masuk. Oke, ini sudah selesai, udah rapi. Pokoknya ini tutupnya harus benar-benar rapat dan kuat. Jangan sampai ada udara yang keluar atau udara yang masuk, oksigen yang masuk. Karena kalau misalkan ini sampai ada ya celah buat udara, maka akan menyebabkan kegagalan proses. Nah, setelah rapi seperti ini, di tempat yang aman, tidak terkena sinar matahari, dan diamkan selama 20 hari. Baru itu prosesnya dianggap komplit. Disebut dengan pakan fermentasi. Lebih dari 20 hari juga boleh, tidak masalah. Sampai dengan 3 tahun pun itu bisa. Kalau misalkan kurang dari 20 hari, misalkan 7 hari atau 14 hari atau lebih dari 7 hari lah, itu bisa disebut dengan semi fermentasi, karena fermentasinya belum komplit, benar-benar komplit. Begitu kira-kira. Silakan yang mau meniru atau bermanfaat video ini, silahkan diaplikasikan untuk ternaknya, terutama ternak-ternak yang kecil, misalkan kelinci atau marmut atau ternak-ternak yang lainnya. Dan ini pun bisa digunakan untuk unggas seperti ayam, entog, bebek, dan lain-lain. Begitu kira-kira. Salam peternak.